bilang sama Om John untuk aku bisa nggak hadir, nggak cuman Bang Amarnya, karena kalau nggak ada aku nggak mau sidang. Siapa sangka sidang Ahmad Dazoni yang seharusnya penuh ketegangan hukum justru berubah menjadi panggung drama paling panas di awal tahun 2026. Sorotan kamera tak lagi terpaku pada berkas perkara, melainkan pada dokter cantik yang datang dalam keadaan terpaksa demi sang kekasih. Belum selesai soal itu, tiba-tiba muncul cerita tentang barang kecil yang diminta Amar dari balik jeruji. Sekejap, ruang sidang yang kaku berubah jadi ajang bisik-bisik penuh kontroversi. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik ketegangan ini? Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menjadi panggung perkara yang belum selesai. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran obat terlarang yang menjerat Ahmad Dazoni kembali digelar pada Kamis 15 Januari 2026. Di tengah lalu lalang jaksa, saksi dan penasehat hukum hadir sosok yang tidak pernah luput dari perhatian. Siapa lagi kalau bukan Dr. Camelia, kekasih Ahmad Dazoni. Namun kehadirannya kali ini tidak seperti biasa. Dengan wajah pucat dan langkah pelan, Camelia mengaku sudah 2 hari sakit. Membuatnya tampak kurang fit dan tidak membawa makanan atau barang yang sempat menjadi rutinitasnya. Cuma bikin sakit doang guys, nggak bawa apa-apa. Bang Amar Request, cuman saya lagi kurang enak badan, udah 2 hari sakit soalnya. Bang Amar khawatir nggak dok? Sempat ada niat untuk absen, tetapi Amar disebut mengancam tidak mau melanjutkan sidang jika dirinya tidak datang. Duh, ada-ada aja ya Iginars. Aku udah bilang sama Om John untuk aku bisa nggak hadir, nggak cuman Bang Amarnya, karena kalau nggak ada aku nggak mau sidang sih berhenti aja. Aja lah, ya udah. Akhirnya, meski tubuhnya menolak, ia tetap hadir, seolah menegaskan kembali bahwa ia akan tetap menemani sang kekasih bagaimanapun keadaannya. Namun kehadirannya yang sakit itu tak hanya menuai simpati, tetapi justru menjadi gerbang menuju babak baru yang jauh lebih tegang. Ketika simpati baru saja tumbuh, ruang sidang membawa cerita ke arah lain, lebih dingin, lebih tajam, dan penuh tanda tanya. Agenda hari itu adalah pemeriksaan 5 penyidik sebagai saksi verbalisan. Saksi penyidik Bambang mengungkapkan fakta baru. Ia menyatakan Amar pernah meminta plastik klip saat berada di rutan Salemba kepada sang kekasih. Di situ tercatat atas nama Camelia. WhatsApp. Siap. Di handphonenya siapa? Handphonenya Amar. Apa percakapannya itu? Terkait dengan permintaan plastik. Plastik apa? Plastik klip. Ada fotonya? Ada fotonya. Coba jelas diperlihatkan Pak. Siap. Di meja jaksa, bukti percakapan WhatsApp antara Amar dan Dr. Camelia pun dibacakan. Percakapan itu memuat permintaan Amar kepada Camelia untuk mengirimkan plastik klip yang dimintanya, yang ia sebut sebagai titipan dari Jaya atau salah satu terdakwa lain. Ini chattingannya ya, chattingan dia. Ini chattingan ini ya, HP-nya disita sama Amar tuh ya. Terus ada juga chattingannya selain dan dokter di sini Camelia ini menjawab katanya selain plastik yang mau digojekin apalagi gitu kan. Terus dijawab, udah plastik aja. Aku nggak mau dadakan soalnya besok aku harus praktek, gak jelas mau diurus tapi di PC gitu. Kabarin aja ya kalau mau ambil plastik. Menanggapi itu, Camelia menegaskan bahwa ia hanya dititipi barang, tidak mengetahui fungsi ataupun tujuan plastik tersebut.
apa sih? Plastik itu enggak pasti saya nggak tahu apa-apa karena itu cuma titipan doang. Nah itu ada chatnya berikutnya dan tunggu besok di sidang berikutnya. Sebuah plastik kecil yang di luar sidang mungkin hanya wadah biasa, tiba-tiba menjadi simbol pertanyaan yang mengambang di ruang pengadilan untuk apa dan mengapa. Dan karena setiap pertanyaan membutuhkan penjelasan, persidangan pun bergerak menuju arah pembuktian dan perdebatan. Bila fakta mulai ditafsirkan, hukum pun ikut menguji apa yang boleh dianggap bukti dan apa yang sekedar percakapan. Munculnya chat soal plastik klip memicu respon kuasa hukum Amar, John Matias. Baginya, percakapan itu bukan alat bukti sah karena tidak tercantum dalam BAP. Dan bahkan jaksa tidak mengetahui keberadaannya sebelum ditampilkan dari ponsel di persidangan. Kan berita acara alat bukti kan, alat bukti itu kan bukan masuk dalam alat bukti. Nah, berarti kan kita nggak bisa juga itu jadi acuan. Karena apa? Karena kan alat bukti itu kan yang dilakukan penyitaan, kemudian ada dalam berita acara berkas. Nah, ini kan tidak ada, kan udah diakui penyidik bahwa itu kan cuma percakapan yang belum diklarifikasi. Ya, kemudian orang-orang ini kan belum apa. Ini kan udah setahun harusnya kan, kalau memang iya kan harusnya dipanggil dong. Menurut saya itu bukanlah sebagai alat bukti kalau menurut pendapat saya, karena kan sekarang kan sifatnya ini kan konfrontir, saksi verbal. Pihak kuasa hukum mengaku bingung harus menjelaskan seperti apa karena memang tidak pernah ada dalam berkas perkara. Kemudian prosedurnya udah dilakukan apa enggak? Nah, ini kan luar dari konteks kan, dari konteks alat bukti. Jadi kalau kami ya udah jelas seperti kami bilang, kita kan pasti tidak menerima lah alat bukti yang luar dari yang ada di berita acara kan gitu. Namun sidang hari itu tidak hanya membicarakan soal bukti, tetapi juga tentang manusia yang sedang berjuang. Di hadapan media, keluarga mengungkapkan alasan mengapa Amar meminta obat saat di dalam lapas. Mereka mengungkap bahwa Amar masih bergulat dengan kecanduan, maka untuk menangani itu Dr. Camelia sempat mengirimkan obat ke dalam lapas. Sakit yang kecanduan, yang perlu, yang masih karena ada zat obat-obat itu yang mempengaruhi fungsi saraf otaknya, jadi masih ada keinginan untuk memakainya. Nah, dokter ini kan sudah tahu itu karena dokter, jadi tahu persis supaya bisa ada penenang, karena kasusnya Amar ini kan terus berlanjut dengan yang kasus 2, kemudian 3, sampai yang keempat ini. Itu secara manusiawi itu pasti akan ada stres, ya kan? Ada kekecewaan. Nah, maka memberikanlah obat itu untuk Amar gitu. Itu bisa digunakan supaya dia itu ya tenang. Kan tahu sendiri semua bagaimana masalah Amar itu kan. Terus bertubi terus gitu sampai sekarang ini. Kira-kira masuk masalah. Sang dokter mengaku tidak sembarangan. Dia sudah berkonsultasi dengan psikiater untuk menangani dan memberikan obat penenang untuk Amar. Oh, sapunya nggak yang seperti kayak di film-film ya, paling panas dingin, terus dia lebih marah-marah kalau nggak pakai itu. Jadi makanya kenapa dikasih obat penenang, karena dan itu ingat ya, itu udah konsul dengan dokter psikiater secara online. Oke, jadi itu sudah, saya juga pernah minta izin sama kepala KPR kalau nggak salah, petugas lah pokoknya salah satunya. Dan ya selama itu baik buat Amar karena di sini tidak disediakan, tidak ada rehab ya oke, gitu. Tapi kalau masalah yang tadi apa sih? Di balik ketukan palu hakim dan berkas perkara yang terus bertambah, tersimpan kisah yang tidak hanya berbicara tentang pasal dan dakwaan. Ada hubungan yang diuji dan ada nama-nama yang tiba-tiba masuk dalam ruang perdebatan. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Mampukah Amar membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.